Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Dalam beberapa bulan terakhir ini, pada tahun politik 2023 dan 2024 nanti, kita membaca banyak konten di media sosial, terutama yang paling banyak dipakai adalah WhatsApp. Kita banyak membaca berbagai konten yang muncul dari sebagian saudara-saudari kita umat Islam. Dan ini harus diakui, WA group yang warga netnya adalah kaum muslimin sebagai mayoritas, bahkan yang 100% kaum muslimin banyak terkontaminasi oleh konten-konten yang sungguh sangat memprihatinkan kita. Apa yang kita bangga-banggakan dengan al-akhlakul karimah atau akhlak karimah, akhlak yang mulia, termasuk dalam bermedsos, sekarang tampaknya sudah tidak diperhatikan lagi. Yang ada bukan akhlak karimah, tapi akhlak qabihah, akhlak yang buruk. Yang ada bukan lagi akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, tapi yang ada dan terjadi adalah akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Dan konten-konten yang seperti itu, yang penuh dengan ujaran kebencian, hate speech, yang penuh dengan fitnah dan adu domba, yang penuh dengan penghinaan, kepalsuan, kebohongan dan lain sebagainya, itu seringkali justru di atas namakan agama. Ini yang sungguh sangat memprihatinkan. Agama Islam yang begitu indah, ajarannya begitu agung, begitu dikagumi oleh banyak manusia, termasuk yang tidak muslim. Ternyata dalam prakteknya di kalangan kita sudah menjadi agama yang penuh dengan adu domba, penuh dengan fitnah, kebohongan dan lain sebagainya. Bahkan
anggota-anggota grup WA yang tidak mau berkomentar, tidak mau mendukung ujaran-ujaran kebencian itu, sekarang ini dianggap sebagai orang yang tidak melek politik. Kalau Anda orang yang melek politik, mestinya Anda berkomentar, ikut menghujat tokoh-tokoh yang dimaksud. Kalau tidak, berarti Anda memang tidak melek politik. Padahal kalau jujur, yang tidak melek politik itu siapa? Ya, yang tidak melek politik itu justru orang yang menganggap politik itu segala-galanya. Seakan-akan politik itu batas pemisah antara al-Islam wal kufru. Meminjam ungkapannya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, seakan-akan masalah pilihan politik ini faisalut tafriqah bainal islami waz zandaqah. Seakan-akan pilihan politik, pilihan calon presiden, calon wakil presiden itu seakan-akan merupakan faisalut tafriqah, batas pemisah antara Islam dan kezindikan, keateisan dan tidak bertuhanan. Pemisah antara sorga dan neraka. Yang memilih ini masuk sorga, sebaliknya yang memilih ini masuk neraka. Justru orang yang seperti ini yang tidak melek politik. Orang yang melek politik, menanggapi masalah politik itu biasa-biasa saja. Politik itu sangat dinamis, bapak-bapak ya, sangat dinamis. Dinamikanya begitu rupa. Kata orang Jawa, pagi dele, sore tempe. Itu politik. Saya banyak diajari oleh guru saya, antara lain almarhum al-maghfur lahu Profesor Dr. Kiai Haji Tolhah Mansur, sarjana hukum, guru besar hukum tata negara pada IAIN Sunan Kalijogo. Dia adalah doktor hukum tata negara pertama dari Universitas Gadjah Mada. Beliau memberi nasihat kepada saya, Dek Malik, politik itu sangat dinamis. Dalam politik berlaku ungkapan seperti yang dikatakan oleh seorang pemikir barat. Tidak ada kawan abadi dalam politik. Sebagaimana tidak ada juga musuh abadi dalam politik. Yang ada dan abadi dalam politik itu adalah kepentingan. Jadi salah besar kalau kita menyikapi politik itu dengan pertentang, ya, pelototan. Peristiwanya terjadi tahun 2019, calon yang diunggulkan kalah. Sampai 2023 menjelang 2024, yang di bawah itu masih eker. Jujur atau tidak, sisa-sisa kekecewaan tahun 2019 sampai sekarang itu masih tersisa. Masih tersisa. Apa itu yang namanya melek politik? Justru itu orang yang buta politik dan diapusi oleh politik. Loh, wong yang digadang-gadang untuk menang tapi kemudian kalah, sudah berdamai kok dengan yang menang, sudah rangkul-rangkulan, sudah cium-ciuman. Apa istilahnya sekarang, ciki-ciki apa? Iya, cipika-cipiki. Kok yang dibawa masih ngotot? Ini pertanda bahwa kita tidak dewasa dalam menghadapi politik. Orang yang seperti ini yang belum melek politik.
Tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Ya toh, 2019 bertarung dengan begitu keras. Tapi yang bertarung yang di atas itu akhirnya mesra kembali. Tapi yang di bawah ini yang jadi korban. Inilah yang tidak melek politik itu yang ini. Ya, itu sekarang begitu. Kalau di WA group ada yang tidak mau berkomentar mengenai politik, penghujatan dan lain sebagainya, itu dianggap tidak melek politik. Yang melek politik mereka yang gampang sekali men-sharing, memposting konten-konten yang berisi ujaran kebencian, dan itu atas nama agama. Ini yang sangat memprihatinkan kita. Ada dua tokoh ya yang sekarang itu sering mendapatkan hujatan sedemikian rupa, yang saya sangat menyesalkan. Satu adalah Presiden Republik Indonesia yang sah, yang masih berkuasa sekarang. Yang kedua adalah bakal calon presiden dari koalisi perubahan. Seorang anak muda yang ganteng, pintar, dan lain sebagainya. Dua orang ini yang saya jadikan contoh dalam kajian kali ini. Betapa ujaran kebencian, betapa fitnah, betapa kebohongan banyak dialamatkan kepada kedua tokoh, yakni tokoh Jokowi dan tokoh Anies Rashid Baswedan. Saya bukan relawannya Jokowi, tapi juga bukan relawannya Anies Baswedan. Tapi saya hanya seorang guru ngaji yang ingin menyampaikan kebenaran ajaran Islam. Bagaimana seharusnya kita menyikapi politik, termasuk menyikapi calon-calon presiden, bakal calon presiden dan sebagainya. Jokowi misalnya disebut sebagai anti-Cina, anti-Islam. Bahkan ada yang menyebut Jokowi sebagai Fir'aun, sebagai Dajjal. Na'udzubillah. Plonga-plongo. Banyaklah hujatan kepada tokoh yang satu ini. Ya itu sekali lagi ini sisa-sisa kekecewaan akibat kekalahan pada tahun 2019. Saya sekali lagi bukan relawan Jokowi, tapi saya banyak kenal dengan tokoh-tokoh masyarakat di Solo kota dan di wilayah Solo Raya pada umumnya. Baik itu tokoh masyarakat, apalagi tokoh-tokoh agama. Saya banyak menyerap informasi dari mereka itu yang sungguh sangat jauh dengan apa yang dituduhkan dalam konten-konten yang beredar di media sosial. Jokowi anak keturunan PKI. Saya dengar justru ibu bapaknya itu, terutama ibunya itu adalah aktivis pengajian. Bagaimana kegiatan-kegiatan di balai kota Solo ketika Jokowi menjadi wali kota di sana, kiai-kiai yang menjadi pendamping dia melaksanakan istighatsah, melaksanakan mujahadah, tahlilan, sholawatan dan lain sebagainya. Tidak tergambar apa yang dikatakan anti PKI, anak PKI, anti Cina dan lain sebagainya. Apalagi label Fir'aun, Dajjal.
Saya sangat menyesalkan. Mengapa ada orang Islam yang rela menuduh saudaranya sesama Muslim dengan tuduhan sebagai Fir'aun, sebagai Dajjal? Karena kita tahu Fir'aun itu bukan sekedar orang kafir biasa dalam Al-Quran itu. Fir'aun disebut berulang-ulang dalam Al-Quran itu dalam konteks sebagai manusia yang paling durhaka kepada Allah. Jadi bukan orang kafir biasa. Menyebut saudara kita, menuduh saudara kita sama Muslim saja, kamu kafir, itu tidak boleh, dilarang keras. Dan itu akan, tuduhan itu bisa kembali kepada sang penuduh. Apalagi menuduh dengan tuduhan Fir'aun, dengan tuduhan Dajjal, itu bukan sekedar orang kafir biasa. Sungguh ini sangat kita sesalkan. Mengapa akhlak kita begitu rendah? Begitu rendah hanya gara-gara kepentingan politik yang kadang-kadang kita yang di bawah ini tidak merasakan apa-apa. Yang merasakan enaknya itu elit-elit politik yang di atas. Kok kita yang mau diadu domba? Sekali lagi ini sungguh sangat kita sesalkan. Pelongo katanya si Jokowi itu, karena memang dia tidak tegap, betul ya, karena tubuhnya tidak tinggi besar, masih tinggi besar saya daripada beliau. Tapi kalau dikatakan pelongo itu kan berarti orang yang tidak paham masalah. Pelongo itu orang yang tidak paham masalah, kebingungan sendiri mau diapakan negeri ini. Ini penilaian sebagian kita orang Islam kepada beliau. Sementara tokoh-tokoh pemimpin dunia sangat mengagumi tokoh yang satu. Saya ingat, seingat saya, mungkin salah atau mungkin saya kurang informasi. Setahu saya, nama Presiden Indonesia yang diabadikan di luar negeri sebagai nama jalan protokol itu cuma ada 2 orang. Yang pertama almarhum Presiden Soekarno, namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Aljazair yang saya pernah datang ke sana pada tahun 2006. Karena orang-orang Aljazair sangat mengagumi Soekarno akibat peranannya dalam mendorong kemerdekaan negara-negara Asia Afrika dari para penjajah. Beliau dikagumi betul di Aljazair. Saya masih ingat ketika saya masih kecil tahun 60-an, film mengenai Sri Kandi Aljazair bernama Jamilah itu diputar di Indonesia ini. Itu pada zaman Soekarno, dan sehingga Soekarno sangat dihargai di sana. Yang kedua adalah Presiden Joko Widodo, namanya diabadikan sebagai nama jalan yang penting di Uni Emirat Arab. Yang lain kayaknya tidak ya. Soeharto tidak, Megawati juga tidak, ya. Habibie juga tidak, walaupun beliau lama di Jerman. Begitu kekaguman orang terhadap Presiden Joko Widodo, tapi di mata sebagian kita beliau itu presiden pelongo. Na'udzubillah. Masih banyak yang lain. Ini terhadap tokoh yang Jokowi. Terhadap tokoh yang satunya, Anies Rashid Baswedan, berbagai tuduhan dialamatkan. Dia adalah antek Amerika yang akan menjual negeri ini kepada Amerika. Hanya gara-gara dia belajar studi di Amerika dan mendapatkan gelar PhD atau doktor di sana.
Ada tuduhan yang lain lagi bahwa nanti kalau Anies Rashid Baswedan ini yang jadi presiden, bisa jadi nanti istighosah, mujahadah, tahlilan, yasinan akan dilarang karena dia bersekutu dengan Wahabi katanya. Saya tidak mengenal dekat Mas Anies Rashid Baswedan karena generasinya beda. Dia adalah generasi ponakan-ponakan saya. Dan salah seorang teman akrabnya itu adalah keponakan kami bernama Erik Rizal, sekarang dosen di Fakultas Teknik jurusan Elektro Universitas Gadjah Mada. Dia ini adalah teman akrabnya ketika sama-sama aktif di lembaga intra, ya, organisasi intra kampus di UGM. Dari cerita-cerita ponakan saya ini, saya tidak mendapati tanda-tanda bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini akan menjadi orang yang fanatik, orang yang radikalis, orang yang macam-macam. Yang saya kenal lagi adalah orang tuanya. Orang tuanya itu ibunya adalah Profesor Dr. Alia Rashid Baswedan, seorang guru besar dari UNY, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Karena beliau sama-sama dengan saya menjadi pengurus inti di Orwil, organisasi wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pada awal berdirinya di Yogyakarta. Saya menjadi salah seorang ketua Orwil bersama Profesor Dr. Umar Anggolojeni dan Profesor Dr. Miftah Toha. Saya kenal ibunya ini orang baik-baik. Saya kenal ayahnya juga, Pak Rashid Baswedan, dosen di tempatnya Pak Kori mengajar. Ya, Pak Rashid Baswedan ini dosen UII. Kalau beliau bertemu saya dalam acara-acara, termasuk dalam acara mantenan, itu yang diceritakan itu adalah amalan-amalan yang beliau lakukan sehari-hari, yang itu mirip-mirip, bahkan itulah yang dilakukan oleh orang NU. Karena Pak Rashid Baswedan ini ngerti Pak Malik ini kader NU. Makanya kalau bertemu dengan saya itu yang diceritakan adalah amaliyahnya sehari-hari. Termasuk satu amaliyah yang saya sebagai orang NU malu karena saya tidak bisa mempraktekkan itu, beliau bisa. Apa itu? Saya itu kan Pak Malik berusaha untuk membaca Al-Fatihah secara tartil, tidak balapan, secara tartil, bahkan dalam menjadi imam sholat, hanya dengan satu tarikan nafas. Itu beliau berhasil. Pak Malik sudah mencoba. Saya malu. Saya mencoba Pak, itu seperti itu. Kalau memang guru-guru saya juga mempraktikkan semacam itu. Tapi karena saya itu perokok berat, saudara. Karena saya itu perokok berat, nafas saya itu pendek, tidak bisa membaca Al-Fatihah secara taktil dalam satu tarikan nafas. Ini yang dipraktekkan oleh ayah beliau, ayahnya Mas Anies Baswedan. Kok sekarang Anies Baswedan dituduh dengan tuduhan yang macam-macam sebagai tokoh yang intoleran, bukan saja intoleran dengan orang non-muslim, tapi intoleran sesama muslim. Bahkan yang sangat menyakitkan hati kita, nama Anies itu dipelesetkan, Pak. Nama Anies itu dipelesetkan. Ejaan ANIES itu dipelesetkan menjadi ANUS.
Apa bukan keterlaluan? Itu ada disebut dalam medsos. Ketika orang menulis tentang tokoh yang satu ini, bukan Anis tapi ANUS. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, kenyataan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan kita. Akhlak Islamiyah sudah ditinggalkan hanya gara-gara mendukung seorang tokoh dan memojokkan tokoh yang lain. Padahal yang benar kalau kita ingin memperjuangkan kemenangan seseorang, kita tunjukkan kelebihan orang itu dalam gagasan, dalam program, dalam track record, bukan dengan menjelek-jelekkan orang lain menjadi saingan. Pak Harto itu tokoh yang dianggap otoriter, tapi kaya dengan pepatah-pepatah Jawa yang layak untuk kita praktekkan. Antara lain yang saya sangat ingat, walaupun saya bukan orang Jawa, melang tanpa ngasor, tanpa ngasor, menang tanpa merendahkan orang lain. Ini ajaran kearifan lokal di Jawa yang sering didengung-dengungkan oleh almarhum Presiden Soeharto. Tapi kita tidak. Kita ingin menang dan ingin agar supaya yang kalah itu tersungkur dan dengan penuh penderitaan dan kemaluan. Itu yang kita inginkan, bukan menang tanpa misalnya. Yang kedua, kita berlebih-lebihan dalam mencintai dan membenci orang. Padahal ajaran Islam yang disebut dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini masih diperselisihkan, apakah hadis ini marfu kepada Nabi ataukah hadis ini mauquf kepada sahabat. Dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir fi Ahaditsil Basyiril Nadhir, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan banyak jalan periwayatan dari hadis yang akan saya sebut ini. Sebagian lewat jalan sahabat Abu Hurairah, sebagian lewat jalan periwayatan Abdullah bin Amr ibn al-As, sebagian lagi lewat jalan periwayatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Pada akhir dari tulisannya itu, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir memberikan catatan bahwa hadis ini mauquf kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti ini bukan sabda Nabi, bukan hadis sabda Nabi, tapi kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi walaupun bukan kata-kata Nabi, tapi kata-kata sahabat, tapi kita tahu Sayyidina Ali ini bukan sahabat sembarangan. Sayyidina Ali ini adalah saudara sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau adalah menantu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menikahi Sayyidatuna Fatimahuz Zahra radhiyallahu anha. Menikahi Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah putri Nabi. Jadi saudara sepupu yang kemudian dipekmantu kata saya. Jadi bukan sahabat sembarangan. Dan kemudian kita tahu dalam sejarah Sayyidina Ali ini menjadi Rabiul Khulafa'ir Rasyidin.
menjadi al-khulafaur rasyidun yang keempat. Al-khulafaur rasyidun yang keempat. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata-kata Sayyidina Ali ini sangat layak untuk kita pegang. Dengan susunan kalimat yang indah, beliau berkata, habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah orang yang kamu cinta itu dengan wajar-wajar saja. Anda cinta Ganjar, senang Ganjar, senangilah secara wajar-wajar saja. Senang Anies, senangilah dengan wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan. Sebab kata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali, apa kata beliau? Kullu ma jawaza haddahu ada ila diddi. Setiap sesuatu yang melampaui batasnya alias berlebih-lebihan ada ila diddi, akan kembali kepada kebalikannya. Sesuatu yang dalam ukuran yang pas, ukuran yang wajar, membawa dampak yang sangat positif. Tapi kalau sudah overdosis, melebihi batas, justru berbalik menjadi negatif. Maka cintailah orang yang kamu cinta itu haulamma, secara wajar-wajar saja. Mengapa? Asa ayyakuna baghidaka yaumama. Karena bisa jadi pada suatu hari orang yang kamu cintai itu menjelma menjadi orang yang kamu benci. Makanya tidak usah berlebih-lebihan. Dulu senang sekali dengan tokoh itu di tahun 2019. Tapi begitu tokoh ini mau bersekutu dengan lawannya, wah dikutuk mati-matian. Sebaliknya, wa abghid baghidaka haunamma. Bencilah orang yang kamu benci itu secara wajar-wajar saja. Mengapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Karena bisa jadi orang yang kamu benci itu pada suatu hari nanti justru menjelma menjadi orang yang kamu cintai, kamu sayang. Jadi ini layak untuk kita pegangi, walaupun bukan tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya sebagai hadis marfu' kepada Nabi, tapi mauquf kepada sahabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Tapi sangat layak untuk kita. Dan itulah kenyataan hidup yang kita saksikan. Saya punya teman dipacangkan dengan calon suami, ya, masih familinya sendiri. Wah, itu menentang keras teman saya ini. Tidak cukup dia dengan menolak cemberut, tapi waktu itu kalau ketemu dengan sang calon ini dia meludah, ya, meludah, mengos, meludah, bahkan kadang-kadang pantatnya itu dimainkan untuk menunjukkan ketidaksenangannya itu. Saya punya teman seperti itu, Pak. Dulu ketika mahasiswa, saking bencinya kepada calon suami yang ditentukan oleh orang tuanya,
Padahal laki-laki ini laki-laki yang sangat penyabar, pintar dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tuanya memaksakan juga untuk menikah, selama 1 minggu itu pernikahan tidak pernah keluar rumah katanya. Selalu di dalam kamar mandi, ke musola, sudah itu aja. Mohon maaf, HP-nya tolong dimatikan. Itu yang terjadi. Apa itu artinya? Dulu yang dia sangat benci itu ternyata berubah 180 derajat menjadi kecintaan yang berlebihan pada suami. Sampai sekarang anaknya 8. Saya cuma 2, dia 8. Ketika pernah bertemu dengan saya suami istri itu, jawaban sang istri itu, kowe biyen kok nek delok tunanganmu itu koyo mencini banget. Jawabannya itu seringan saja si perempuan ini. Roti, kelemben. Saiki, biyen. Kalau suaminya lain lagi, itulah Mas Malik katanya. Itulah barokah malam pertama. Barokah malam pertama Pak Kowi. Jadi pengalaman malam pertama itu sangat mengesankan rupanya. Sehingga dia melupakan kebencian-kebencian yang dulu. Ini kenyataan ini. Kenyataan hidup kita dalam politik juga begitu. Bisa jadi orang yang kamu benci sekarang ini kelak justru menjadi orang yang paling kamu senangi. Sebaliknya, yang paling kamu senangi bisa menjadi orang yang paling kamu benci. Ini ajaran agama kita. Menang tanpa ngasorti, dengan mengukur kecintaan dan kebencian itu secara wajar. Kalau tidak, kita ini akan menjadi korban politik, Pak ya. Kita akan menjadi korban politik. Jadi yang tidak melek politik itu justru mereka yang menganggap politik itu segala-galanya. Maka mari kita masuki tahun politik ini, terutama nanti tahun 2024. Itu dengan wajar-wajar sajalah. Ya. Tidak usah membawa-bawa isu-isu keagamaan yang sensitif, ya. Karena itu tidak ada gunanya lah. Orang sudah ngerti sekarang ini bahwa agama itu hanya akan dijadikan topeng saja. Setelah terpilih sudah tidak ingat lagi. Kok kita menganggap ini masalah surga dan neraka? Na'udzubillah. Ini sekedar mengingatkan bapak-bapak supaya kita tidak terperangkap dalam sikap ekstrim, baik dalam mendukung ataupun menolak calon-calon tertentu. Dalam beberapa bulan yang dalam beberapa hari yang akan datang, pasti akan semakin banyak, semakin ramai konten-konten yang seperti itu. Kewajiban kita adalah berpegang teguh pada ajaran agama kita dengan mendahulukan al-akhlaqul karimah. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq wa huwa al-musta'an. Wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.